Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa persoalan masalah Anies Rashid Baswedan ini memang menarik ya. Makin kesana ternyata makin menarik. Orang memperkirakan akan redup karena PKS dan Demokrat tidak segera muncul. Tapi justru kemudian muncul dan angka elektabilitasnya sangat melejit. Saya nggak ngerti, kemarin justru saya mendengar dari ANC dikatakan bahkan sampai 83%. Ini yang sangat luar biasa. Nah, tetapi saya tertarik ya kita untuk mengulas kehebatan Anies Rashid Baswedan ini. Bayangkan seorang Anies Rashid Baswedan, dia tidak mempunyai uang, tetapi partai-partai besar itu faktanya kan mengusung beliau dan tidak sebagai petugas partai, mempercayakan Anies bahwa seolah insya Allah dia mampu melakukan perubahan, tidak tanggung-tanggung. Yang mendeklarasikan pertama adalah Nasdem, kemudian sekarang disusul kemantapan dengan Demokrat dan PKS, dan bahkan di grassroots semua partai dan berduyun-duyun untuk ke sana. Dan yang lain-lain yang besar pun memunculkan saja tidak berani. Nah, saya kepengen Pak Marwan tentu mempunyai simpanan catatan ini ya. Ini apakah tanda baik memang masyarakat akan digembirakan dengan kehadiran Anies Rashid Baswedan? Ya, jadi saya kira saya buka dulu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bahwa untuk menjadi pemimpin negara seperti Indonesia itu artinya rakyat menganggap Anies Baswedan itu qualified terutama dari sisi sidik, amanah, tabligh, patonah. Ya kan ada 4 itu unsur untuk menjadi pemimpin itu kalau dari sisi mayoritas umat ya. Artinya ini qualified. Nah, jadi kalau kita bicara banyaknya dukungan masyarakat, itu kan rakyat sendiri sudah secara faktual mungkin selama beliau memimpin Jakarta itu bisa dibuktikan 4 syarat tadi itu sudah bisa dipenuhi. Ya, itu hal yang paling basic. Jadi kita bicara dari rakyat yang memang punya suara. Kalau bicara partai, ya itu bisa saja tidak murni. Tapi partai juga kan melihat anggotanya itu didengar. Jadi ada juga partai itu yang tidak kunjung misalnya mendeklar Anies sebagai calon, tapi karena anggotanya ini yang memang secara objektif di lapangan melihat Anies ini harus didukung, mereka mendesak pimpinan partainya untuk mendeklar Anies. Dan itu biasa ya karena internal partai, bukan perorangan, jadi memang masalah waktu saja ya. Ya, dari sisi internasional dari nasional rakyat sudah begitu, lalu partai juga demikian, lalu internasional juga kan banyak memberikan apresiasi dan kesempatan untuk Anies berkunjung kemana, bicara di mana, atau Anies mendapatkan penghargaan dari lembaga-lembaga internasional. Jadi kembali kepada isu bahwa Anies qualified, saya kira memang faktanya demikian dan bukan dibuat-buat. Tidak juga misalnya seperti ada calon-calon lain itu yang membeli award dari lembaga lain di luar negeri. Anies tidak melakukan itu karena memang pada dasarnya Anies dengan kerja-kerja yang sudah dilakukan, Anies layak mendapat penghargaan award dari lembaga-lembaga yang ada dan terutama baik dari rakyat. Nah, karena itu kita berharap ke depan Anies ini juga bisa independen menyalurkan aspirasi rakyat yang faktual itu. Jangan sampai nanti Anies ini terkungkung oleh kepentingan partai. Nah, sebaliknya partai juga kita tuntut bahwa sebetulnya Anda tidak terlalu berperan, yang lebih berperan untuk menyatakan Anies berkualifikasi ini adalah rakyat. Karena itu jangan terlalu banyak untuk mengintervensi, mempengaruhi Anies untuk bisa independen menjalankan agenda dan kebijakannya. Artinya bahwa kita berharap ke depan dengan fakta rakyat mendukung Anies begitu luas, Anies bisa lepas
atau tidak terlalu terkungkung oleh kepentingan atau agenda-agenda partai. Ya, itu ada alasan dan partai juga jangan memaksakan diri. Iya. Kita berharap Anies itu bisa independen meskipun mungkin sedikit banyak masih dipengaruhi oleh partai pendukungnya, tapi yang sahamnya lebih besar, paling besar itu adalah rakyat. Karena itu kita berharap Anies juga bisa menggunakan power ini untuk berhadapan dengan kepentingan partai tadi, supaya agenda-agenda rakyatlah yang menjadi agenda utama yang dijalankan oleh Anies. Jadi partai ini sebenarnya fenomena sekarang ini mencalonkan orang di luar partai. Itu apakah karena memang mereka meyakini tidak ada atau belum ada kader yang memadai, kemudian dia melihat ada kader yang dicintai atau yang diusung oleh masyarakat, ini partai-partai yang pinter aja ya, bahwa ini nampaknya akan jadi gitu ya? Ya, jadi saya kira memang pada dasarnya partai itu kita lihat aja berapa, ada 8 partai yang ada di DPR sana. Ya, Kadernya benar. siapa? Yang memang qualified atau punya kualitas seperti Anies, kan tidak ada. Ya, rakyat melihat itu. Nah, partai juga harus tahu diri bahwa kalau memang rakyat mendukung Anies karena secara objektif Anies qualified, maka mestinya partai mengakui rakyat mendukung, justru partai itu dapat keuntungan. Ya, kalau milih Anies berarti partainya juga dipilih kalau bicara legislatif, ya kan? Jadi partai itu kalau saya bilang, oke, ini saling ada kepentingan. Partai Anies butuh dukungan partai karena ada syarat 20% yang bermasalah itu, ya kan? Tapi rakyat juga berkepentingan untuk dapat pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, dari kombinasi ini kita berharap sebetulnya untuk partai itu tahu diri, Anda sebenarnya dapat untung lebih banyak. Pemilih Anda akan bertambah kalau milih Anies. Baru dari sisi itu. Ya, jangan malah sebaliknya, seolah-olah ini Anies dituntut untuk melakukan atau menjalankan agenda-agenda partai karena didukung oleh partainya dalam rangka memenuhi syarat 20% threshold. Jangan seperti itu. Justru yang lebih kita harapkan menentukan adalah bahwa Anies menggunakan dukungan rakyat, Anies lebih independen, toh partai ini sudah dapat keuntungan. Dan sebaliknya partai jangan memaksakan agenda. Satu sisi partai melihat kelebihan dan keuntungan kalau dia menentukan Anies, karena berarti dia kan berarti jeli. Sebaliknya di luar partai itu adalah ada masyarakat ini yang dukungannya yang justru luar biasa, yang justru meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya itu kan sebenarnya dari dukungan rakyat. Kira-kira apa yang diharapkan dan didukung oleh rakyat melihat sosok Anies itu? Apa sama cara melihat partai dengan rakyat melihat sosok Anies? Saya kira yang diharapkan rakyat itu karena di satu sisi Indonesia ini hampir turun kondisinya ya dari berbagai aspek itu ke titik nadir paling bawah oleh pemerintahan Jokowi. Jadi rakyat sudah muak dan merasa bahwa ini harus diakhiri. Karena itulah sangat berharap Anies itu terpilih, sehingga nanti kalau terpilih itu bisa menjalankan program dan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara. Dan diharapkan juga rakyat itu bisa lebih sejahtera, negara juga bisa lebih berdaulat. Faktanya saat ini Indonesia itu seolah-olah tidak berdaulat, tunduk di bawah kendali oligarki dan juga Cina, negara Cina. Seperti kasus misalnya di Laut Cina Selatan, atau seperti kasus tambang nikel di Sulawesi, atau juga tambang batu bara, dan banyak sektor-sektor lain ya. Negara itu seolah-olah tidak hadir, termasuk di masalah CPO dan minyak goreng. Yang lebih berkuasa itu siapa? Oligarki dan kepentingan sempit pengusaha dan partai. Yang ini saya kira justru sebaliknya menjadi bencana bagi rakyat. Karena itu rakyat sangat berharap ada pemimpin baru yang membawa perubahan yang sangat menyedihkan, menegakkan keadilan hukum. Ya, apalagi kalau kita bicara hukum, ya kan ada sebaliknya nih, rezim ingin memperpanjang masa jabatan dengan menabrak konstitusi. Saya ingin
mencoba melihat kualitas dari oligark dan partai terhadap calon presidennya yang dia usung. Pada dasarnya partai itu menginginkan dia mendapat porsi yang lebih besar keuntungan internal partai, juga begitu oligark. Apakah mereka lebih mengharapkan keuntungan internal? Apakah mereka sudah sampai ke tahap tingkat dewasa supaya presiden bisa menjalankan sesuatu kemandirian sehingga semua bisa berjalan adil, baik perusahaan-perusahaan, oligark atau partai atau rakyat? Adakah sudah sampai ke situ? Karena kan kalau kita lihat partai-partai itu kan yang dia pikirkan kan adalah kepentingan partai mereka. Sikut-sikutan nggak ada masalah. Tapi saya mendengar di negeri-negeri yang sudah maju itu justru dia berani menyokong uang untuk calon presidennya dengan mendorong supaya presiden itu bisa melakukan kemandirian, keadilan sehingga bisa berbuat adil kepada lapisan masyarakat. Nah, kualitas oligark dan partai kita itu seperti apa? Kalau sekarang ini saya kira mayoritas lebih banyak partai bekerja sama dengan oligarki ya, dibanding bahwa partai itu mandiri. Sehingga justru banyak peraturan, undang-undang atau kebijakan dan program pemerintah itu yang lebih pro kepada oligarki dan pengusaha. Di sini memang partai itu mendapat keuntungan, ya. Tapi bottom line-nya adalah bahwa rakyatlah yang banyak dirugikan dengan kebijakan partai yang memang lebih banyak dipengaruhi oleh oligarki. Memang ada segelintir partai yang kita lihat independen, tapi itu juga tidak secara menyeluruh benar-benar independen. Ada juga mungkin pengaruh di beberapa sisi oleh kepentingan untuk mendapatkan dukungan dana atau dukungan dari oligarki. Nah, karena itu saya kira ke depan kita berharap supaya partai ini lebih mengutamakan untuk membatasi gerak dari oligarki, lalu di sisi lain mendukung kebijakan dan program-program presiden terpilih yang kita harapkan itu adalah Anies, sehingga yang nanti mendapat keuntungan itu adalah rakyat. Bahwa oligarki pengusaha harus hidup, oke. Tapi mereka harus ikut aturan main, dan aturan main ini harus aturan main dari artinya pemerintah yang kuat, yang memang kuat. Yang kuat, ya. Jangan malah sebaliknya seperti yang sekarang yang dijalankan sebagai program dan kebijakan oleh presiden lebih banyak adalah agenda dari oligarki. Salah satunya itu dalam membentuk undang-undang seperti undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang IKN, yang saya kira secara umum adalah undang-undang yang memang diinginkan oleh oligarki untuk tetap eksis, sementara presidennya sendiri, DPR partainya itu tidak berdaya untuk menghambat ini. Nah, kita berharap ini ke depan bisa berubah, bahwa yang menjadi patokan utama kepentingan rakyat dan negara, maka oligarki, pengusaha, partai harus tunduk kepada aturan main yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Saya pernah banyak ngobrol dengan orang-orang Jepang. Saat saya di Jepang itu saya kan pernah berhubungan dengan orang-orang dari PT Sekisui House, itu perusahaan perumahan Jepang itu. Saya mengatakan bagaimana di Jepang ini kok bisa rapi sekali antara perumahan, pabrik, tempat-tempat itu. Bagaimana pengaturannya? Di sini katanya pemerintah itu mengatur semua pengusaha dan oligarki diatur, bukan mereka sebaliknya mengatur. Pemerintah menyiapkan lahan di tempat misalnya di bidang development property gitu ya. Di sana tempat pabrik-pabrik tidak boleh ada perumahan di sana. Di sana ada tempat kampus, sekolahan, perkotaan, terus itu kemudian mereka bermain proyek ya dikasih petunjuk oleh pemerintah itu, kamu di sana, kamu di sana gitu. Kan kalau di sini kita lihat semua oligark atau pengusaha bikin kawasan sendiri, dan pemerintah dipaksa bikin infrastruktur. Nih, saya bikin di katakanlah di Tangerang, tolong bikin ke jalan-jalan, arahnya pokoknya ke sini, kan semacam kayak itu. Nah, mungkinkah ke depan Indonesia itu bisa seperti itu, punya kewibawaan? Kalau andai kata Anies nanti jadi presiden, apakah ada di dalam tentunya menegakkan
atau mengatur-ngatur oligarki itu, Pak? Saya kira itu mungkin terjadi dengan syarat bahwa kita berharap Anies itu punya kepemimpinan yang kuat, komitmen yang kuat kepada penegakan hukum dan kebijakan yang memang pro rakyat. Yang kedua, kita berharap bahwa oligarki juga tahu diri, menahan diri untuk tidak memaksakan agendanya. Yang ketiga, sama juga dengan partai-partai. Kalau bahwa partai itu selalu merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka cobalah dasar negara dan Pancasila ini dijadikan sebagai dasar bagaimana mereka menjalankan roda partainya. Jangan ini hanya jadi slogan seperti yang sering diucapkan oleh Jokowi. Saya Pancasila, saya NKRI. Tapi pada dasarnya malah pro Cina misalnya, ya kan, pro oligarki. Nah, kita mau nanti sejak Anies itu bisa berubah. Jadi artinya ada kemungkinan asal memang semua yang berkepentingan itu tahu diri dan bisa menahan diri, lalu mengikuti kesepakatan nasional, terutama lewat Pancasila dan Undang-Undang. Baik, sebelum berakhir mungkin kita kembali lagi, apa sebaiknya yang harus rakyat lakukan atau kita lakukan untuk mendukung yang nampaknya Anies ini dari sisi banyak hal nampaknya tidak ada masalah gitu kalau saya lihat ya. Cuman hanya ya sedikit harus dikompakkan dengan para tokoh-tokoh yang lain karena kan memang ya maklum namanya untuk pembangunan Indonesia yang sudah porak-poranda kayak gini kan nampaknya kan tentu tidak bisa sendiri kan harus melakukan kompromi-kompromi atau berdialog dengan tokoh-tokoh yang mengharapkan perbaikan Indonesia yang tadinya mereka sudah putus asa. Bagaimana jalannya, Pak? Ya, kita berharap kita melakukan konsolidasi, kemudian kita membagi tugas dan peran apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mendukung kemenangan Anies. Yang ketiga, kita juga siap berkorban ya sesuai kemampuan untuk terciptanya proses pemilihan yang kita yakini itu akhirnya nanti akan dimenangkan oleh Anies. Jadi ada konsolidasi, ada kerjasama dan pembagian tugas, lalu ada kesiapan untuk berkorban ya bagi seluruh pendukung Anies. Nah, sebaliknya kita juga berharap rakyat itu punya kesempatan untuk bisa bertemu Anies dalam berbagai acara, atau Anies sendiri itu datang ke rakyat, turun ke bawah sambil mengusung apa yang menjadi programnya, diperjelas, dan kalau perlu ini dituliskan sebagai kontrak politik, sehingga dengan begitu kitanya seolah satu. Anies dan para pendukung, rakyat pendukungnya itu sedang bergerak untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik. Jadi itu salah satu konstruksi yang harus dilakukan saya kira terakhir Pak Marwan tentu salah satu tokoh yang diperhitungkan lah dalam segala hal. Apakah Pak Marwan termasuk yang turut mau membantu memberikan masukan itu dalam rangka perubahan apa yang dikatakan sama Mas Anies? Insya Allah saya siap untuk melakukan sesuai dengan kemampuan, ya termasuk kalau memang perlu berkorban, ya korban itu bisa macam-macam, minimal waktu, pikiran, tenaga. Mungkin kalau ada uang juga siap untuk berkorban. Dan kita berharap semua kita yang ingin perubahan yang lebih baik bisa melakukan hal yang sama. Baik, pemirsa, yang sedikit ini insya Allah akan menambah keyakinan dari perubahan-perubahan terakhir ini tentang posisi Mas Anies ini yang makin menarik saya kira ya, karena mungkin kesabarannya beliau memimpin untuk bagaimana tidak boleh melakukan perpecahan, melakukan membalas pengecekan dan lain sebagainya. Saya kira ini tentu ada bagian yang menarik sore hari ini dengan Pak Marwan. Semoga terus hari-hari ke depan ini ya, walaupun memang masih cukup ya lebih dari 8 bulan, tapi saya kira itu akan menjadi cepat sekali dengan perubahan-perubahan dinamika yang ada. Baik, terima kasih Pak pemirsa. Semoga kita tetap menjaga stamina sampai kita termasuk orang-orang yang ikut membangun negeri Indonesia yang diharapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, Selalu minta salam.